Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal bala' ma'a idhamil jaza'. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Nah, semoga pagi hari kita selalu dipenuhi dengan zikir pagi dan zikir petang ya, dan semoga awal pagi hari dengan menuntut ilmu, semoga kehidupan kita menjadi lebih berkah. Allahumma amin. Baik, dari ini pun sangat berterima kasih kepada Takmir Masjid Al-Amin ya. Bapak Sotik sinten Bapak Sotik Suyatno napa PSE oh BSE masyaallah hafizallahu taala, dan juga Ustadz Ghufran yang masyaallah kayaknya masih seumuran dengan saya ya, dan sangat gesit ya, juga aktif ya, sering sama-sama lihat statusnya, sering ngechat-ngechati ya, alhamdulillah. Dan pagi hari ini bisa jumpa di Masjid Al-Amin Secang. Dan jamaah sekalian, niki sudah pertemuan kedua nih. Pertemuan kedua dulu pas kula dugi mriki pas kepulangan dari haji yang pertama itu, dan masih pakai sepeda. Nah, saat ini mboten pakai sepeda nggih. Oke, makanya emang betul jaket loh. Nah, kalau betul pakai sepeda niku betul pakai jaket karena pun panas ya. Tapi kalau pakai motor ya pakai jaket karena kademen gitu. Baik. Nah, sekali lagi jemaah sekalian, dan sedanten pinaringan sugeng nggih. Aman semua? Nggih. Enten masalah napa mboten? Mboten enten masalah? Luar biasa nih. Jamaah Al-Amin ini datang tanpa masalah. Okay? Padahal jamaah sekalian, saya yakin jenengan semua dan orang-orang yang datang hari ini, yang ada masalah, itulah yang mendapatkan pahala lebih besar. Okay. Karena kalau napa niku dugi teng pengajian, dugi teng taklim, tapi janjane teng ngomah tasih semrawut ya, pikirane tasih napa niku? Tasih kesana kemari ya, bahkan masih orang bilang 20% pikirannya nggih. Tapi datang ke kajian ya, itu menunjukkan semangatnya yang luar biasa dan tentu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, saat ini kula bali sepeda malih jenengan gadah masalah napa mboten? Kan? Gadah masalah napa mboten? Mas Ari gak ada masalah gitu. Jadi dia masalah kabeh nggih. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu selain rasa syukur juga kita
bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita, baik dalam hal muamalah apatah lagi dalam hal akidah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari ini ya sesuai dengan tadi, yaitu ujian sesuai dengan balasan. Ya, makanya tadi kalau tanggal jenengan gadah masalah napa? Mboten, nggih. Nek jenengan orang yang tidak punya masalah luar biasa. Nggih, luar biasa. Nggih. Kira tak nunjukin. Oke. Jadi jamaah sekalian, setiap kita pasti memiliki apa masalah. Nah, judul kita yaitu ujian sesuai dengan balasan. Ini adalah tafakur dan tadabbur kami dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Anas, ya, dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna izamal bala ma'izamil jaza, faman radiya lahu falahu ridha, faman sukhita falahu sukhtu. Ya, hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya sebuah ujian itu juga sesuai dengan besarnya balasan, atau sesuai dengan apa? Besarnya pahala. Sekali lagi, sesungguhnya besarnya sebuah ujian atau bala itu adalah ujian, maka sesuai dengan al-jaza, ya, besarnya sebuah pahala atau balasan. Faman radiya lahu, barang siapa yang ridha terhadap balanya Allah Subhanahu wa taala, falahu ridha, maka baginya ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkupi orang tersebut. Faman sukhita lahu falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka, marah terhadap ketetapan Allah, terhadap bala Allah, ya, maka kemarahan Allah pula terhadap hamba tersebut. Nah, jamaah sekalian, hadis ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu memang hakikatnya harus diuji, ya. Jadi bala artinya apa? Ujian. Jadi bala niku artinya apa? Ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya apa? Laba-laba. Artinya laba. Nah, surat Al-Ankabut ini kan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang itu mengira bahwa Allah akan meninggalkan seseorang itu mengatakan an yaqulu amanna, mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, padahal dia belum diuji. Ya, padahal dia belum diuji. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, apakah manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan orang itu mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, padahal Allah belum mengujinya. Artinya orang yang beriman pasti diuji. Orang yang ikut kajian pasti ada masalah. Oke. Justru datang ke kajian menawa terus akhirnya masalahnya napa? Rodo ilang. Napa jenengan bar kajian tambah masalah melih? Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ahasiban nas, ya, dalam tafsir itu, dalam kaidah fikih namanya istifhamul inkari.
pertanyaan yang menunjukkan tidak mungkin. Ya, pertanyaan yang menunjukkan tidak mungkin. Jadi pertanyaan adalah apakah manusia akan dibiarkan? Jawabannya pasti tidak. Ya, jawabannya pasti tidak. Jadi Allah pasti akan menguji setiap hamba. Setiap hambanya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada satu hadis lagi ya, supaya kita sadar bahwa kula panjenengan sedaya niku memang orang yang penuh dengan masalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Akan senantiasa seorang mukmin dan mukminah itu mendapatkan bala, mendapatkan ujian. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Baik dalam jiwanya, artinya ujian itu berupa diri kita, ya, dalam diri kita, atau yang sifatnya anak-anak kita, wa malihi, termasuk harta-harta kita, hatta yalqallahu, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khati'ah, dan sampai kemudian seseorang itu akan dihapuskan dosa-dosanya, khati'ah, kesalahan-kesalahannya. Artinya jemaah sekalian, dari hadis ini bahwa pertama, manusia itu senantiasa penuh dengan masalah. Entah itu dari dirinya atau yang sifatnya dari yang lain seperti dari anaknya, kemudian hartanya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai meninggal. Dan dia diampuni dosa-dosanya. Artinya jemaah sekalian, ujian itu salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Baik. Berarti saat ini sampun sepakat nggih bahwa manusia itu pasti memiliki masalah. Dan masalah itu akan senantiasa ada. Setelah selesai masalah akan datang masalah. Selesai masalah datang lagi masalah. Nggih. Niku memang kudu dilakoni nggih, nggih. Baik. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sudah sepakat bahwa manusia itu memiliki masalah, maka masalah itu sering kita jadikan, atau bala itu kan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang jenengan senengi napa mboten jenengan senengi janjane? Kan? Sing mboten disenengi nggih. Jadi bala niku atau ujian niku biasanya sing mboten bisa disenengi. Nggih. Sepakat? Kula mboten sepakat. Nah, jadi ujian niku memang terbagi menjadi dua jemaah sekalian. Ada sesuatu yang napa niku menyenangkan dan ada ujian yang tidak menyenangkan. Nah, karena jenengan prinsipnya adalah ujian itu hanya sesuatu yang bikin susah, maka jenengan seneng niku lali kali Gusti Allah. Nggih, lali kali Gusti Allah. Nah, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini pembagian apa? Pembagian ujian. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka bil hasanati, dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Hasanat itu jamak dari kata hasanah, ya. Was sayyiat, dan keburukan-keburukan, sama jamak dari sayyi'ah menjadi sayyi'ah. Oke. La'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali, ya. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian ujian itu ada dua enten kali. Pertama napa ujian kebaikan, dan kedua ujian keburukan. Nggih. Nek ujian keburukan itu pasti jenengan ngeluh, nggih.
Tapi nek ujian apa niku kebaikan jenengan ngeluh napa mboten? Mboten ya. Kadang malah perno-perno nggih. Semakin banyak napa niku harta semakin banyak gaya jadi nggih. Dan lain-lainnya nggih. Nah, maka menungso niku memang senenge diuji dengan kesenangan. Nggih napa mboten? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Nah, ini surat yang sangat terkenal nggih karena sering dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini manusia itu memang sukanya diuji dengan apa? Kebaikan. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika diuji ya, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakannya, dengan kelonggarannya, dengan kelonggaran rizkinya, fayaqulu rabbi akraman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakanku. Jadi ketika orang itu diuji dengan kebaikan, diuji dengan kelonggaran, diuji dengan kesenangan harta, maka tiang niku mengatakan, wah pancen apik tenan uripku. Pancen apik tenan uripku. Tapi kalau seseorang itu diuji dengan keburukan, maka di ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu ketika diuji dengan kesempitan rizki, kesempitan waktu, kesusahan hal-hal yang sifatnya tidak disenangi, fayaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, duhai hinanya aku. Nek wong Jawane ya Allah urip kok susah men gitu. Nggih. Ketoke ket seprono seprene kok uripku ya mung kaya ngene ae gitu nggih. Ketoke kerjane ya wis sikil dadi sirah, sirah dadi sikil nggih. Tapi kok ya panggah kaya ngene kan ngoten. Nah itu memang manusia itu kalau diuji dengan keburukan ngeluh. Tapi nek diuji dengan kebaikan dia sombong, kadang-kadang sombong. Makanya yang paling seneng nek diuji kalian apa? Kebaikan nggih. Dan merasa bahwa apa yang dihasilkan adalah hasil dari jerih payahnya. Padahal semua kebaikan dan semua keburukan itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, sehingga jamaah sekalian, kula jenengan sedanten itu memang kedah sadar bahwa kebaikan atau kelebihan, kelonggaran yang hari ini kita miliki itu adalah balanya Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan, kesusahan, termasuk hal-hal yang menyempitkan hati kita hari ini, itu juga adalah balaknya Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit niku kula panjenengan kedah eling kalih Gusti Allah. Harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nek contoh yang paling gampang, ya makanya tindak pengajian teng Al-Amin niku ya baik dalam keadaan abot maupun dalam keadaan ringan, kan niku. Apalagi hal yang paling urgen, yaitu sholat, itu dilaksanakan baik dalam keadaan susah payah maupun dalam keadaan gembira. Karena tiang niku lagi longgar, lagi kathah rezeki ini, tindak teng masjid niku semangat, gimana? Tapi nek napa niku kayak pas akeh masalah, ya, apalagi urusan banyak, kadang-kadang cok merasa sibuk. Ya.
Padahal kesibukan kita tidak bisa menggantikan walaupun 1 rakaat yang kita tinggalkan. Padahal tidak ada sholat wajib yang jumlahnya 1. Gini betul? Jumlah sholat wajib yang paling sedikit pinten? 2 rakaat. Senajan dijamak kosor nggih mboten enten. Nek subuh napa dadi tunggal? Kan mboten, nggih. Artinya 1 rakaat saja itu lebih mahal daripada kesibukan yang kita miliki, daripada yang kerja yang menghasilkan uang yang begitu banyak menurut kita, itu jauh lebih hina daripada sholat yang kita tinggalkan. Nah, jemaah sekalian, kemudian setelah kita menyadari bahwa kita manusia ini pasti memiliki ujiannya masing-masing, maka setiap dari diri kita itu bensah iri kalih tanggane, bensah iri kalih kancane. Kae kok penak men uripe. Karena urip niku biasane nek basa Jawa sanang sinawang nggih. Nek napa niku nek ngrasani uripe wong ketoke penak nggih. Nek ngrasani uripe dhewe kok ketoke ngerkoso nggih. Jadi jangan selalu dibanding-bandingkan karena setiap kita pasti memiliki ujiannya masing-masing ya. Ada orang yang kaya tapi ternyata dia dilalaikan dengan kekayaannya. Ada orang yang miskin juga ya, tetapi dia longgar waktunya, tapi ujiannya juga yang lain juga ya. Termasuk kemiskinan itu adalah ujian karena sebagian orang terfokus kepada ujiannya masing-masing ya. Maka sekali lagi ketika kita mendapatkan ujian, kita sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menyikapi ujian tersebut ya. Karena ujian itu memang untuk apa? Untuk ngetes. Nah, jemaah sekalian, ketika orang itu mendapatkan ujian untuk ngetes, maka kalau orang itu menghadapinya dengan sabar, ya, dengan penyikapan yang baik, maka orang itu akan dicatatkan apa? Dicatatkan kebaikan dan ridhonya Allah. Nah, itu pertama. Kemudian selanjutnya Allah akan memberikan ujian selanjutnya. Artinya ujian yang pertama sudah lolos, lanjut ke ujian selanjutnya. Dan ujian itu selalu bertingkat-tingkat. Sikap yang kedua, kalau orang itu tidak sabar ya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, falahu sukhtu tadi. Dan orang itu juga akan tetap mendapatkan ujian lagi. Jadi orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar itu janjane padha mawon lek arek mendapatkan ujian malih. Jadi pilihan kita sabar napa mboten sabar? Pilihan kita adalah sabar karena orang sabar ya dikai ujian malih, sabar ya diparingi ujian malih. Maka yang menjadi pilihan kita adalah kita bersabar. Baik. Nah, karena jemaah sekalian, ternyata kenapa kita itu disuruh sabar? Karena kesabaran itulah yang menjadikan pahala kita itu banyak, yang bahkan kesabaran itu pahalanya melebihi pahala-pahala yang hitungannya dicatatkan dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beberapa pahala itu kan di Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis itu kan selalu digambarkan. Okay? Kalau sholat, sholat jamaah niku pahalane sing jamaah pinten? Bisa wa isyrina darajah. Dia mendapatkan 20 derajat. Digambarkan apa niku hitung-hitungane. Nek sing mboten jamaah pahalane pinten? Setunggal. Nah, kemudian ada lagi hadis-hadis yang lain. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, falahu hasanah, maka orang itu mendapatkan satu kebaikan.
fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Itu ada hitung-hitungannya. Dan itu memang kesukaan kita ya. Kadang-kadang suatu amalan itu selalu digambarkan dengan pahala, hitung-hitungan, dan sesuatu yang bisa dinalar oleh manusia. Tapi jamaah sekalian, kesabaran ini adalah pahala yang tidak bisa dinalar oleh otak kita, dan pahala yang akan disempurnakan nanti di akhirat ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang sabar, memberikan pahala orang yang sabar, itu adalah pahala yang begitu banyak. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan kesabaran seseorang ya, pahala kesabaran seorang itu bighairi hisab, tanpa bisa dihitung-hitung. Artinya tidak bahasanya itu unlimited, tidak bisa dihitung. Bisa jadi jamaah sekalian, pahala sholat kita itu biasa-biasa saja, artinya ya sah gitu. Pahala sholat kita itu yang penting sah dan masuk kriteria syarat sah sholat. Karena kadang kita niku khusuknya kalih lalainya kathah lalainya kan betul. Karena ketika sholat 4 rakaat kula jenengan niku kadang-kadang fokusnya cuma 1 rakaat. Syukur-syukur kok 1 rakaat. Kadang mboten 1 rakaat nggih. 1 Al-Fatihah khusuk mawon sampun alhamdulillah nggih. Nah, maka pahala-pahala kita niku yang kadang-kadang yang sifatnya kita andalkan justru kadang-kadang cuma menjadi syarat sah saja. Tapi bisa jadi jamaah sekalian yang menyempurnakan pahala kita di akhirat kelak adalah karena kesabaran kita. Kesabaran mau sholat berjamaah senajan ngantuk-ngantuk. Kesabaran beribadah kita senajan kita niku ketika mau taklim, ketika mau beribadah pikiran kita tidak tenang, pikirannya kemana-mana, tapi kita sabar. Sabar, karena sabar itu nanti banyak pembagiannya. Pembagiannya salah satu sabar itu adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Termasuk juga sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu ternyata susah. Makanya sabar itu belajarnya tidak ada di sekolahan, tapi ujiannya setiap hari. Ujiannya setiap hari. Padahal prakteknya atau teorinya itu kadang-kadang tidak bisa kita didapatkan ketika kita di bangku sekolah. Maka kesabaran itu memang sulit. Kesabaran itu memang sulit. Nah, kriteria sabar itu jemaah sekalian. Nah, kalau berkaitan dengan sesuatu yang mboten kula jenengan senangi. Nah, kriteria sabar itu adalah menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Menerima ujian yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada tanpa mengeluh. Dan ini kemudian yang kedua, ini kriterianya agak berat nih orang sabar. Dan sabar itu menerima tadi itu adalah di kondisi awal ketika orang itu mendapatkan kesusahan. Kriterianya adalah di awal mendapatkan kesusahan. Makanya Rasulullah SAW nate ngendika ketika ada seorang tiang niku nihayah meratapi keluarganya yang meninggal. Jadi meninggal kan luar biasa. Perempuan itu hatinya sangat ringkih, nangis yang luar biasa, dan dengan tangisan yang bahwa itu menunjukkan tiang niku mboten sabar. Ya Allah, diarep-arep iki ben urip, ben nyenengke wong tua kok malah mati, ya kan gitu. Dan ungkapan-ungkapan yang Allah dan Rasulnya tidak suka. Kenapa mati? Kenapa meninggalkan aku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada orang tersebut,
ya fulan, wahai fulan, atau seorang ibu, ya, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian itu. Maka ibu-ibu tersebut justru mengatakan apa? Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Ya, jenengan iku mboten ngertos abote dadi kula. Makane kula niku mboten saged sabar. Nah, waktu itu ketika dikatakan bilang sabar, niku malah nimpaling ngoten niku. Setelah sadar bahwa ternyata yang menanyai niku sinten? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersegera menuju kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku bersabar atas ujian yang tadi. Maka napa ngendikane Rasulullah SAW? Ya fulana, innama sabru fi darbatil ula. Wahai ibu-ibu, ya, jenengane sabar niku adalah di pukulan pertama, ya, di pukulan pertama. Jadi ketika mendapatkan ujian. Nek pun lewat jenengan muni sabar niku janjane kurang sabar, gimana? Nah, ini memang yang susah luar biasa di sini, nggih. Jadi sabar niku ketika mendapatkan ujian yang sempit luar biasa, jenengan mengatakan napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, niki maka dilatih nggih. Nah, jadi jenengan kedah melatih lidah kita. Pertama, jangan sampai mengumpat, jangan sampai mengeluh. Dilatih ketika mendapatkan kesusahan, jenengan mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita mencukupkan apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus dilatih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ujian apapun kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalimat yang lainnya, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, nggih, sesempit apapun permasalahan kita, sebelum kita mengeluh, dahulukan lisan kita mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau mau ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saged nggih? Baik. Coba diucapkan bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Semua permasalahan insya Allah akan menjadi berkah, akan menjadi indah, ya, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Okay? Insya Allah akan ada jalannya. Dan setelah selesai dari masalah, siap-siap dengan masalah selanjutnya. Dan kalau dapat masalah, ucapkan lagi. Okay? Nah, itu kalau ujiannya kesusahan, kan? Ujiannya kesusahan. Nah, sekarang kalau ujiannya kesenangan, kan juga perlu diantisipasi. Jenengan nek ming napa niku pasang kuda-kuda ketika napa? Ketika masalah sing serius, sing susah, jenengan saged nandangi, ya. Tapi ketika jenengan enten masalah sing sesuai napa dengan kesenangan, maka jenengan lalai kali Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jangan sampai, nggih. Karena harta kita, kelonggaran kita itu juga adalah ujian. Maka kalau ujian itu sifatnya kesenangan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan bersyukur, dengan bersyukur. Nah, syukur niku napa? Nah, syukur niku adalah yakin bahwa kebaikan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya Allah, alhamdulillah diparingi longgar, diparingi anak-anak sing kathah, alhamdulillah, ya, anak-anak ya solih-solih, alhamdulillah. Senajan mungkin duwite jeh kurang, ya alhamdulillah. Lek nyekolahne sakniki larang-larang, tapi ya alhamdulillah insyaallah enten dalane. Ya bae alhamdulillah mawon riyen kan ngoten. Jadi itu perlu
kesyukuran. Jadi ketika longgar itu kita harus bersyukur dan yakin, ya Allah, semua ini yang Engkau berikan kepadaku ini adalah semuanya nikmat darimu. Oke. Kemudian setelah syukur itu, setelah sadar bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah menggunakan kebaikan itu untuk kebermanfaatan. Ya, menggunakan kelonggaran kita, menggunakan harta kita, menggunakan apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kebermanfaatan. Ya. Jadi semakin banyak manfaat yang kita berikan, maka semakin kesyukuran itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semakin banyak kebermanfaatan yang kita berikan, maka semakin sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kategori syukur niku artinya manfaat ya, manfaat. Baik bermanfaat untuk kita, lebih-lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke. Makanya enten kegiatan yang luar biasa bermanfaat. Resik-resik masjid Al-Amin. Nggih. Nggih napa mboten? Resik-resik masjid sing kula presane teng brosun kok leres napa mboten kok? Ah niku salah satu manfaat kelonggaran jenengan tumut resik-resik masjid tambah manfaat. Nggih. Baik. Dan manfaat yang lainnya, ya harta kita gunakan untuk sedekah ya. Ya dan napa niku hal-hal yang lainnya kita gunakan untuk kebermanfaatan yang banyak. Baik. Maka kalau syukur itu selalu latih diri kita. Nah, kalau syukur itu latihnya adalah alhamdulillah. Napa? Alhamdulillah atau syukran ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, syukran ya Rabbi. Atau kalimat yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimu as-salihah. Apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimu as-salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kesolehan atau amal-amal kebaikan. Saged nggih? Nah, itu juga perlu latihan. Makanya yang betul latihan, tiba-tiba jenengan mendapatkan kesenangan cuman mengucapkan napa niku hore gitu nggih. Nah, dapat napa niku hadiah Agustusan disebut namanya ya. Si Fulanah bin Fulanah. Hore, tepuk tangan. Wah. Lupa napa? Jenengan supaya mengucapkan alhamdulillah. Itu juga perlu latihan nggih, perlu latihan. Nah, jamaah sekalian, niki pun jam 7 kurang 10. Niki biasanya tiang sekolah niku paling seneng nek napa niku mangkat gasik bali gasik. Napa saya paling seneng meneh sing niku nggih. Mangkat keri bali gasik. Wah, paling seneng meneh niku. Wis mangkate ora bareng karo kancane, baline bareng nggih. Napa paling gasik dhewe. Nggih. Nah, kesimpulannya sama sekalian, ya, beberapa faedah pada pagi hari ini. Maka pertama, bersabarlah atas ujian Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa keburukan ataupun kebaikan, ya. Keburukan maupun kebaikan. Karena orang-orang terdahulu itu juga sudah mendapatkan ujian yang sama seperti kita atau bahkan jauh lebih berat daripada kita. Maka di surat Al-Ankabut tadi di ayat yang ketiga itu ayat selanjutnya walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh telah kami berikan ujian orang-orang sebelum kamu, fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, agar kami tahu siapa orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamannal kadzibin, dan supaya kami tahu siapa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga itu Allah menguji itu supaya tahu mana yang orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
bersabarlah dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu keburukan maupun kebaikan. Orang-orang terdahulu ada yang diuji dengan harta, lalu dia lalai dengan hartanya, disebutlah dengan Qarun. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Kemudian ada juga orang-orang yang diuji dengan tahta, lalu dia merasa bahwa dirinya Tuhan, merasa dirinya berkuasa. Itulah ujiannya Fir'aun. Ya. Ada juga para nabi-nabi kita, ada yang diuji, ya, diuji dengan bapaknya justru yang membuat berhala-berhala. Itulah Nabi Ibrahim. Ya. Ada pula yang diuji dengan anaknya yang justru kafir sampai ketika musibah yang sudah begitu besar, yaitu Nabi Nuh diuji dengan anaknya namanya Kan'an. Ya. Ada pula Nabi yang diuji dengan pamannya yang begitu baik, ya, begitu baik tapi tidak mau masuk Islam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ada pula orang-orang para salaf, ya, orang-orang terdahulu yang diuji dengan tauhid, ya, yaitu suruh menyembelih apapun, lalu ternyata dia cuman jatuh kepada kesyirikan karena menyembelih seekor lalat dalam kitab tauhid, ya. Ada orang yang menyembelih lalat lalu dia kufur dan mati, dan itu ujian baginya, ya. Maka jemaah sekalian, ujian-ujian orang-orang terdahulu itu juga ujian yang juga akan digambarkan oleh kita hari-hari ini. Jadi sebenarnya ujian itu dulu dengan sekarang secara garis besarnya kurang lebih sama, orang dan masanya saja yang berbeda. Maka sekali lagi bersabarlah atas ujian-ujian tersebut. Dan jemaah sekalian, kita heran kepada orang-orang kafir juga, mereka juga akan mendapatkan ujian. Ada juga orang-orang yang kafir tapi ternyata dia sabar dengan ujiannya. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengherankan orang-orang kafir itu sabar di atas api neraka. Apa maksudnya? Dia tetap teguh dengan kekufurannya, dia teguh dengan kemaksiatannya, dia teguh dengan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal api neraka selalu menantinya. Ya. Maka kalau kita kemudian masih bermaksiat, jangan-jangan kita terkena ayat ini, fama asbarahum 'alan nar. Ya. Kita bermaksiat dan kita menyadari bahwa itu maksiat dan tetap maksiat. Nah, itu yang paling parah, nggih. Kalau kita menyadari bahwa itu maksiat lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diharapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, bala itu atau ujian itu, poin yang selanjutnya adalah fungsinya untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah. Sering-sering kita hitung-hitung, sering kita muhasabah, bertafakur. Apakah hari ini kami sudah sabar dengan ujian-ujianmu? Apakah kami sudah bersyukur dengan ujian-ujianmu hari ini? Ya, maka sering-sering kita bermuhasabah. Dan yang terakhir jemaah sekalian, bahwa bala itu adalah untuk meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, ya, di yaumul qiyamah nanti. Jadi kesabaran kita itu akan menjadikan kesempurnaan pahala kita yang nanti akan kita harapkan di akhirat kelak. Nah, 3 poin itu jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan, dan bagaimana kita menghadapi kesabaran-kesabaran, ya. Termasuk hari-hari ini kesabaran kita senantiasa diuji, ya, baik kesabaran itu yang sifatnya dari kita maupun dari orang lain, bahkan dari pemimpin-pemimpin kita yang zalim, ya. Maka bagaimana kesabaran kita juga harus selalu diungkapkan dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Niki enten hadiah, niki badhe kula paringi pertanyaan apa pripun, Ustaz? Manut Ustaz, pilih 3 ta. Oke, siap. Wah, ada 3 door prize nih. Janjane pun ajeng kula tutup kok enten hadiah nih.
Hadiah umroh bagi yang beruntung dan bagi yang mampu. Baik. Nah, baik jamaah sekalian. Tadi poin-poinnya. Nah, niki sing nyatet mangke sing untuk hadiah. Dan kita kasih pertanyaan mohon, nggih, kita kasih pertanyaan. Baik, saya tadi membacakan hadis juga ayat. Ada satu ayat yang kula sebutkan, ya, sebutkan di awal-awal tadi, ya. Di surat apa dan arti surat itu apa? Nah, niko. Ibu dulu. Niko sama dulu. Yang itu, yang ungu itu. Yang ungu, yang ungu. Oke. Masya Allah, luar biasa. Mendapatkan hadiah setrika Miyako. Nah, Masya Allah, luar biasa. Door prize dipersembahkan dari toko Sinar Elektronik. Luar biasa. Nah, dipersembahkan oleh toko Sinar Elektronik beralamat di Simpang Pascan. Oh, Simpang Pascan. Samping Masjid Alami. Subhanallah, Masya Allah. Oke, jangan lupa berbelanja di toko Sinar. Oke. Nah, ini ben tambah berkah. Oke, sponsor. Luar biasa. Oke, semakin banyak sponsor yang datang ke Masjid Al-Amin semakin berkah ya. Dan semoga yang mensponsori niki pahalanya semakin banyak tentunya dan usahanya semakin lancar. Amin. Baik. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, saat ini kita tadi menjelaskan bahwa ujian itu ada dua. Oke. Dan sebutkan contohnya. Oke, ngacung Bapak-bapak. Oke, monggo Pak. Senang. Oke. Contohnya. Sing kebaikan dulu. Oke. Oke, siap. Musibah, contohnya musibah apa, Pak? Kata hutangnya. Luar biasa. Oke, Masya Allah. Monggo Pak, langsung dipedut. Mangke tak supe niki. Batu ring tremos, nggih. Ya, nggih. Wah, yang terakhir istimewa nih. Nah, ini rada gede nih. Pertanyaannya kudune sing rada susah iki. Nggih. Nggih, saya jajal ngetes sing rada susah. Tadi kami menyebutkan satu ayat, ya, dua ayat juga. Tapi satu ayat saja disebutkan, disebutkan. Syukur bisa dibacakan, ya. Ini kalau dibacakan ayatnya, nggak perlu nomor ayatnya. Yang penting dibacakan ayatnya mawon. Di surat Al-Fajr disebut, monggo di surat Al-Fajr. Nah, di surat Al-Fajr. Nah, yang luar, monggo. Isik rada amel titik. Silakan Pak, silakan monggo. Ya, dari sini. Oke. Baik. Luar biasa. Oke. Ya, cukup insyaallah ayatnya ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Baik. Silakan hadiahnya. Aduh. Nah, ini hadiah spesial. Nggih. Baik, insyaallah jemaah sekalian mekaten ingkang kula aturaken kathah lepatipun ya, kathah lenta-kelentunipun itu datang dari kami pribadi, dan ketika ada baik atau hak dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadapi ujian dengan kesabaran. Apalagi ya tadi potong ya, ujian-ujian hari ini begitu banyak ya. Kalau ada hari ini ada ujian napa niku dari pemimpin yang zalim,
mengesahkan undang-undang kon bagi-bagi napa nika kontrasepsi, ya harus ditolak dengan cara yang baik nggih. Kalau ada sebuah napa niku pemimpin yang ingin melanggengkan pemimpinnya, ya kemudian untuk kepentingan keluarga harus disabari dengan sikap yang benar dan baik. Intinya kesabaran itu adalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Hadanallahu wa iyyakum wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.